Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam kita mempelajari dan juga mempraktikkan ajaran agama, ada dua hal yang harus kita miliki, yang harus kita kembangkan sedemikian rupa agar pemahaman dan juga praktik dalam ajaran agama menjadi baik. Dua hal ini adalah keyakinan dan pengetahuan yang baik terhadap agama tersebut. Atau dengan kata lain, kebijaksanaan. Keyakinan dan kebijaksanaan. Dua hal ini harus dikembangkan secara seiring sejalan dan seimbang. Kalau seseorang dalam mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama hanya mengutamakan keyakinan, keyakinannya terlalu kuat terhadap ajaran agama, tetapi pengetahuan terhadap agama tersebut tidak baik, sehingga yang menjadi dampaknya adalah orang demikian hanya mengandalkan blind belief, hanya mengandalkan kepercayaan membuta, tanpa tahu apa yang mesti dilakukan, tanpa tahu apa yang mesti dipraktikkan secara benar, secara baik, yang membawa kepada buah yang benar, buah yang baik dalam praktik agama itu sendiri. Karena dia hanya percaya saja, dia hanya yakin saja, tetapi tidak ada pengetahuan. Sehingga menjadi blind belief, menjadi kepercayaan yang sifatnya adalah membuta. Atau kalau kemudian dia tidak punya pemahaman yang baik terhadap agama, sementara keyakinannya tidak berkembang, maka ketika hal itu dilakukan, orang demikian akan sangat goyah, mudah goyah dalam agama yang dia anut. Sebagai contoh, ada seseorang yang karena dia beragama, kemudian dia mempraktikkan ajaran agama, tetapi sebenarnya keyakinannya tidak begitu kuat. Pemahaman terhadap agamanya pun juga tidak begitu berkembang. Kemudian dia melakukan kebajikan seperti dalam komunitas Buddhis misalnya, dia berdana kepada sangga, dia suka berdana kepada wihara, dia suka membantu panti asuhan, panti jompo. Atas dasar keyakinan yang dia miliki, dia melakukan semua itu. Tetapi pemahaman terhadap apa yang ia lakukan sebenarnya tidak begitu kuat. Suatu kali, ketika terjadi musibah terhadap orang tersebut, barangkali keluarga yang dicintainya satu persatu meninggal, atau kekayaan atau bisnis yang sudah dirintis bertahun-tahun tiba-tiba mengalami bangkrut. Karena keyakinan yang dia miliki tidak begitu kuat dan juga tidak disertai dengan pemahaman kebijaksanaan yang benar terhadap apa yang dia lakukan sebelumnya, maka keyakinan dia terhadap agama yang dianutnya menjadi rontok, menjadi runtuh, dengan berpikiran, untuk apa saya berbuat banyak kebajikan? Untuk apa saya membantu sangga, membantu wihara, membantu panti jompo, panti asuhan? Toh ternyata dalam hidup saya mendapatkan banyak sekali penderitaan. Saya mendapatkan banyak sekali kerugian. Keluarga yang saya cintai semua meninggalkan saya satu persatu. Keyakinannya menjadi rontok. Mengapa? Karena keyakinannya tidak begitu kuat. Ditambah lagi tidak ada pemahaman yang benar terhadap apa yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, keyakinan terhadap agama
juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan terhadap agama secara baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, demikian pula berkaitan dengan pengetahuan kebijaksanaan juga harus diimbangi dengan keyakinan. Kalau seseorang memiliki banyak pengetahuan agama, tetapi keyakinannya tidak ada, dia tidak punya keyakinan terhadap apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui, yang terjadi adalah seseorang memiliki banyak teori, banyak ide yang cemerlang, tetapi tidak ada motivasi untuk mempraktikkan. Tidak ada greget, tidak ada ketergugahan batin untuk mempraktikkan apa yang dia pahami. Karena tidak diimbangi dengan keyakinan. Oleh sebab itu, pengetahuan atau kebijaksanaan, pemahaman terhadap agama harus senantiasa disertai, dibarengi dengan keyakinan, agar yang dipahami juga kemudian seseorang memiliki motivasi, memiliki greget, memiliki ketergugahan untuk mempraktikkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam kita mempelajari dan juga mempraktikkan agama yang kita anut, maka dua hal ini harus dikembangkan. Keyakinan dan kebijaksanaan, tidak hanya satu. Keyakinan harus dikembangkan bersama dengan kebijaksanaan agar kita tidak menjadi orang yang sekadar percaya membuta tanpa tahu apa yang kita lakukan. Dan kebijaksanaan juga harus dikembangkan dengan menyertakan keyakinan agar pengetahuan yang kita miliki tidak hanya sekadar teori semata, tidak hanya sekadar pemahaman semata, tetapi juga terpraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari karena motivasi yang muncul atas dasar keyakinan yang kita miliki terhadap ajaran tersebut. Oleh karena itu, keyakinan dan kebijaksanaan harus dikembangkan secara beriringan, secara berbarengan, dan keduanya saling melengkapi. Semoga kita semua maju dalam hal yang baik, maju dalam dhamma, sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.